Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Arina Maulida Irfanti, NIM 2019 11271 yang akan mempresentasikan tentang anggaran bahan baku dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Aina Alia, NIM 2019 11246. Yang kedua, Gita Fitrotul Nurusifa, NIM 2019 11247. Yang ketiga, Ifatul Iza, NIM 2019 11258. Dan saya sendiri, Vivi Arina Maulida Irfanti, NIM 2019 11271. Dan yang terakhir, Eva Fariskiani, NIM 2019 11299. Pengertian anggaran bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tak langsung atau indirect material. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Dan yang kedua, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Jenis-jenis anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku atau Unit of Direct Materials Used Batch. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan. 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis bahan baku yang digunakan. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar penggunaan bahan baku. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku. 1. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang ini. Harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Yang kedua, jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity. Hal yang perlu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga besarnya jumlah bahan baku. Setiap kali dilakukan pembelian yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Jumlah pembelian dapat dihitung dengan EOQ atau Economical Order Quantity. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu A. Biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya-biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, jika biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan, hal ini dapat disebabkan karena semakin besarnya jumlah setiap kali pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanan menjadi semakin rendah.
Contohnya yaitu biaya-biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, dan lain-lain. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini juga berubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Biaya penyimpanan memiliki sifat yang berlawanan dengan biaya pemesanan. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan, dan biaya lain-lain. Anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu dipertimbangkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda, tetapi pada dasarnya kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, kebijakan FIFO atau first in first out, dan yang kedua adalah kebijakan LIFO atau last in first out. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperinci hal-hal yang sebagai berikut. 1. Jenis bahan baku yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. 3. Harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. National Education Association. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri, disebut anggaran bahan baku yang habis digunakan. Manfaat disusunnya anggaran bahan baku yang habis digunakan antara lain adalah 1. Untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. 2. Untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Dalam anggaran ini, standar penggunaan bahan baku masih diperhatikan, tetapi tidak dicantumkan pada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal berikut. 1. Jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku. Yang keenam, waktu penggunaan bahan baku. Sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau PPT yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.